Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking, internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah. Mari, siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembah. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah yang menjadi sahabat kami Tuhan. Engkau ada di rumah-rumah, Engkau ada di ruangan-ruangan. Memenuhi umat-Mu, memenuhi tempat-tempat Tuhan. Memenuhi umat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Berikan kami haus dan lapar akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Oh Yesus, Kau sahabatku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan
dengan iman percaya ku bersyukur padamu. Ini pengakuan umatmu ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat, yang meriah bagi Allah kita, bagi Yesus yang menjadi sahabat, bagi Yesus yang menjadi penolong. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Yesus, segalanya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, mari umat yang diberkati Tuhan, angkat suara kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik. Shanayalaya Makasih Yesus, makasih Tuhan Yesus. Mari beberapa menit ke depan, mari angkat suara, bermazmur, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Tekankan wajah kita ke atas, angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan, nikmati hadirat, rasakan hadiratnya. Dia ada di rumah-rumah saudara, Dia ada di bilik-bilik saudara. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbah syahada, ya Rabbah syahada, ya Rabbah syahada. Yesus, Yesus Tuhan, Allah kami yang perkasa. Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat pertolongan. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Oh, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Savior, Savior, He
bersama-sama di atas kepala kita. Almighty, He is mighty to save forever. Altar of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. Oh my God, He's mighty to save. He is mighty to save forever. Altar of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Percaya diberkati Tuhan, bersama-sama dengan suara yang keras serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari serukan bersama-sama. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, serukan bersama-sama. Satu hal yang ku minta, ini yang kami ingini, hanya berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Amin. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita, serukan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Terima kasih Tuhan, di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut,
Bapak Ibu Saudara jemaat diberkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau adalah Raja. Engkau berkuasa Tuhan. Yesus, Kaulah Raja, Kau yang bertahta. Ku nyatakan kemuliaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya. Katakan bersama-sama. Yesus, Kaulah Raja, Kau yang bertahta. Ku nyatakan kemuliaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Angkat tangan saudara, katakan. Ku percaya Kau berkuasa,
Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di ruangan kami masing-masing. Kami tahu Roh Kudus Engkau hadir, penuhi relung hati kami, penuhi ruangan kami Tuhan, supaya kami mengalami jamahan lawatan hadirat-Mu. Roh Kudus, berfirmanlah. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sabda-Mu kepada setiap jemaat yang terkasih. Kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima rema firman, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik, terus mengalami penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak terasa, kita sudah masuk bulan ke-9 saudara, tahun pertumbuhan dan penuaian, dan hari ini kita akan belajar sebuah tema yang baru yang akan terus membuat kita bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Kalau kita pelajari kitab Kisah Para Rasul, tepat setelah Fatsal keempat membahas tentang gaya hidup jemaat mula-mula, Fatsal kelima itu langsung membahas tentang kehidupan sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Kenapa saudara? Karena saya percaya Tuhan ingin kita sadar di tengah-tengah jemaatnya, gerejanya, umat pilihannya, bahkan sampai hari ini di akhir zaman, selalu akan ada orang-orang Kristen yang seperti Ananias dan Safira. Doa saya supaya lewat pengajaran firman hari ini, kalau kita seperti mereka, mari kita segera bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Tapi juga lewat pengajaran firman ini, kalau kita sudah hidupi firman, mari kita ingatkan saudara-saudara seiman kita yang mungkin gaya hidupnya sama seperti mereka berdua. Hari ini judul khotbah saya adalah Ananias dan Safira. Mari kita sama-sama belajar dari kehidupan sepasang suami istri ini. Siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Kisah Rasul, pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Kalau kita pelajari saudara, ternyata arti nama Ananias itu adalah God has given. Atau artinya Tuhan telah memberi, Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menyediakan. Sungguh, Ananias ini adalah seorang pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dia mendapat seorang penolong, seorang istri yang bernama Safira. Arti nama Safira sendiri, saudara, adalah cantik. Diberkatilah Ananias, seorang suami yang mendapatkan istri yang cantik. Tapi kalau nanti kita pelajari lebih dalam, saudara, naas kenapa? Karena kecantikan luar daripada seorang Safira itu tidak secantik isi hatinya, karakternya. Ananias, saudara, diberkati. Kenapa? Karena dia ini kita bisa katakan seorang tuan tanah. Minimal dia punya sebidang tanah yang hendak dia jual supaya hasilnya dia bisa nikmati, saudara. Artinya apa? Ananias ini punya investasi. Dia punya penghasilan yang lebih dari kebutuhan pokok setiap bulannya yang dia bisa sisihkan, akhirnya bisa memiliki sebidang tanah. Dan setelah sekian waktu, setelah harganya naik, dia hendak untuk jual, saudara. Dia adalah seorang pribadi yang diberkati sesuai dengan namanya. Ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, bukankah ini ironis? Kenapa saya katakan ironis? Karena yang pertama, saudara, Ananias itu tidak bersyukur dalam kehidupannya. Bahkan kalau saya boleh lebih jujur, dia ini, saudara, tidak tahu berterima kasih sebagai seseorang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati dia dengan seorang penolong yang cantik parasnya. Tuhan sudah memberkati dia secara finansial lebih dari cukup sehingga bisa investasi memiliki sebidang tanah. Kali ini, saudara, dia malah maruk.
dia malah dikuasai oleh Mamon, bahkan bersekongkol dengan istrinya Safira. Terlepas dari siapapun yang punya ide terlebih dahulu. Kalau kita baca tadi ayat yang kedua, dengan sepengetahuan istrinya. Artinya saudara, bisa jadi ini kasus seperti Adam dan Hawa. Hawa yang punya ide, tapi Adam tidak menjadi imam, tidak menjadi pemimpin yang mengarahkan istrinya. Harusnya Adam bisa menuntun istrinya, bukan berjalan di jalan yang salah, tapi kembali kepada jalurnya Tuhan. Tentu menuntun Hawa, menuntun pasangan, menuntun istri bukan berarti bahwa kita jadi suami yang otoriter. Tetapi kita meneladani Bapa di surga yang mengasihi, mempelainya, Anda dan saya, gerejanya. Yang mungkin jatuh bangun dalam dosa, tapi dia dengan kasih menuntun, menghardik, tapi juga mengasihi, mengingatkan. Amin, saudara. Atau kalau bukan ide ini berasal dari Safira istrinya seperti kejadian Adam dan Hawa, bisa jadi ini ide berasal dari dirinya sendiri, saudara. Sungguh-sungguh Ananias berarti tidak bisa dipercaya untuk perkara yang lebih besar. Dia belum menjadi pemimpin negeri. Dia baru punya sebidang tanah. Tapi dia sudah tidak bisa dipercaya untuk perkara yang lebih besar. Hari ini saya ingin katakan, benar apa kata firman. Siapa yang setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Dalam hal apapun, dalam bidang area apapun kehidupan kita. Kalau kita bisa dipercaya di level ini, Tuhan akan percayakan level yang berikutnya. Ananias baru dipercaya sebidang tanah. Sudah tidak hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Saudara, Tuhan itu rindu supaya kita bisa dipercaya perkara yang lebih besar. Mari hari ini kita setia dengan apa yang ada dalam pengaruh kita, kontrol kita, genggaman tangan kita. Kalau kita lihat Ananias, saudara, ironis. Karena yang pertama, dia tidak bersyukur, bahkan tidak tahu berterima kasih dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Ironi yang kedua, saudara, adalah tentang istrinya, Safira. Safira ini cantik, saudara. Tapi ironis, kenapa? Karena kecantikan parasnya tidak secantik karakternya, tidak secantik isi hatinya. Dan kalau bicara soal ironi, bukankah hari-hari ini dunia itu sangat mengutamakan apa yang dilihat oleh mata? Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Samuel, manusia melihat paras, melihat apa yang dilihat mata, tapi aku melihat yang tidak dilihat. Aku melihat sampai kedalaman hati setiap pribadi. Dunia melihat apa yang di luar, saudara. Bukan hanya wanita yang cantik yang bisa mendapatkan advantage, termasuk pria juga, saudara, yang ganteng parasnya, tapi juga semua hal yang indah dilihat oleh mata, produk, perusahaan, organisasi, yang jadi tolak ukur selalu, saudara, yang di luar. Selalu yang kelihatan oleh mata. Sayang sekali, Safira ini cantik, tapi sifatnya tidak secantik wajahnya. Bahkan kemungkinan Safira ini, karena arti namanya cantik, dia seperti Rahel. Rahel juga arti namanya cantik. Bahkan arti nama Rahel, saudara, kecantikannya kalau orang lihat langsung terpikat hatinya. Tapi ironis, karena walaupun cantik, dia tidak memiliki karakter, hati, sifat yang secantik parasnya. Ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudara, waktu saya baca bagian ini, saya ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya, apa sih pelanggaran dari Ananias? Yang pertama, saudara, apakah dia tidak bisa menjadi imam seperti Adam? Menuntun Safira, menuntun pasangannya, menuntun penolongnya, menuntun istrinya
sehingga dia ikut rencana istrinya yang salah. Itu pertanyaan saya yang pertama. Apakah mungkin ini pelanggarannya Ananias? Atau yang kedua, saudara, mungkin ini rencana dia dari awal. Dia yang merencanakan, dia yang memikirkan, dia yang punya niatan seperti ini. Atau yang ketiga, saudara, kalau memang ini rencananya sekalipun, memangnya apakah tidak boleh sebagai salah satu jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, bahwa kalau menjual tanah maka semua hasil harus diberikan. Kan kalau saya pikir saudara pasti jemaat mula-mula juga punya kebutuhan, punya tanggung jawab atas keluarga mereka. Khususnya Ananias, seorang pria suami sebagai imam. Dia harus jadi provider, jadi protector. Dan saudara, kalau yang keempat, tidak ada peraturan bahwa seluruh hasil tanah itu harus diberikan kepada para rasul, supaya nanti di bait Allah ada makanan, seperti kata firman, supaya nanti para janda, para yatim piatu juga bisa dapat makanan, seperti kata firman Tuhan. Lalu, di mana letak kesalahan Ananias? Ternyata saudara, kalau kita pelajari dalam terjemahan Amplified Version, kita dapat menemukan bahwa kesalahan Ananias itu sederhana. Dia ingin pamer, saudara. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia ini seseorang yang dermawan, tapi dengan cara yang salah. Pada zaman itu, seperti kalau kita pelajari Yesus di bait Allah, dia berkata janda yang memberikan 2 peser memberi jauh lebih banyak dari semua orang yang lain. Padahal saudara, pada zaman itu kalau memberi persembahan akan kedengaran. Kalau memberinya banyak, bunyinya itu kerincing, 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 kerincing. Dan semua mata akan melihat. Tapi kalau janda itu memberi hanya 2 kali bunyinya. Ting, ting. Itulah kenapa ditahu bahwa dia memberikan 2 peser. Dan seolah-olah saudara, konsep itu digunakan oleh Ananias untuk pamer. Lihat, aku sudah berikan semua hasil tanahku. Aku seorang yang dermawan. Aku seorang yang baik hati. Aku seorang yang filantropis. Tapi dia gunakan kebohongan. Kalau kita lihat di Amplified Version, aturannya hari itu saudara, kalau dia jujur berkata, sebagian dari hasil penjualan tanah dia mau gunakan untuk kebutuhan keluarganya, kebutuhan kehidupannya. Dan sebagian lagi dia akan persembahkan untuk rumah Tuhan, untuk pekabaran Injil, untuk pelayanan para rasul. Maka dia tidak melanggar aturan apapun, saudara. Inilah kebenarannya. Tapi Ananias berani berbohong di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan tahu kedalaman hati kita, setiap kamar-kamar yang paling dalam, paling tersembunyi sekalipun Tuhan tahu. Dan alasan dia berbohong, karena supaya dia dipuji, supaya dia bisa dianggap luar biasa dan dermawan, supaya dia bisa menyombongkan diri, saudara. Yang pertama, saudara bisa catat dari kisah Ananias dan Safira, apa yang kita dapat pelajari sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman, supaya jangan ada di antara kita yang seperti mereka. Yang pertama saudara catat, anak Tuhan harus tulus, bukan penuh akal bulus. Anda dan saya, orang-orang percaya, kita harus jadi pribadi-pribadi yang tulus, bukan penuh akal bulus, saudara. Hanya karena Ananias berakal bulus, hanya karena dia tidak jujur, tidak apa adanya, tidak terbuka di hadapan Tuhan, harga yang dia bayar sangat mahal. Hari ini, Anda dan saya, kita harus jadi pribadi yang tulus. Tulus dalam perbuatan kita. Tulus dalam sikap, tutur kata kita. Tulus dalam keberadaan kita, saudara. Dalam usaha kita, pekerjaan profesi, dalam studi, dalam pelayanan kita, dalam pernikahan kita. Jangan karena ada udang di balik batu, jangan karena ada agenda terselubung. Karena walaupun orang-orang terdekat tidak mengetahui agenda kita, Tuhan tahu kedalaman hati kita. Sehingga saudara dan saya doa hari ini, kita harus jadi pribadi yang tulus. Kalau kita bekerja, kita tulus. Kalau kita mencintai, kita tulus. Kalau kita pelayanan, kita pun tulus, saudara. Karena Tuhan Maha tahu. Sama-sama katakan, saya harus tulus.
Saya harus tulus. Banyak orang bertanya, kenapa ya, Pastor, hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Sebetulnya jawabannya kalau kita renungkan sederhana, saudara. Kalau hal baik pasti 100% terjadi kepada orang yang baik, dan hal buruk 100% juga pasti terjadi kepada orang yang melakukan hal-hal yang buruk, saya rasa tidak ada akan orang yang hidup buruk. Semuanya pasti akan hidup jadi pribadi yang baik. Karena 100% saudara, kalau baik pasti dapat baik. Kalau buruk pasti dapat buruk. Pasti semua akan pilih untuk jadi baik. Tapi masalahnya kalau jika demikian, apakah betul mereka baik, sungguh-sungguh baik dari lubuk hati? Sepertinya tidak tulus ya. Sepertinya kita jadi tidak bisa membedakan apakah seseorang itu sungguh-sungguh baik atau tidak. Justru waktu kita baik tapi kita tidak tahu apakah di depannya ini akan baik semuanya atau akan juga diizinkan sesuatu yang buruk. Disitulah Anda dan saya sungguh-sungguh dikatakan kita ini orang baik. Kita ini tulus untuk hidup benar, untuk berbuat baik satu sama lain. Hari ini saudara, saya berdoa supaya semua jemaat Philadelphia kita tetap tulus walaupun hidup tidak selalu mulus. Kita tetap tulus di hadapan Tuhan walaupun hidup tidak selalu mulus. Kenapa saudara? Karena inilah kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Supaya kita jadi duta-duta Kristus bagi dunia. Kita jadi wakil Kristus bagi orang-orang yang belum percaya. Kita jadi garam dan terang. Kita jadi teladan, jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Saudara yang setuju sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita tulus, bukan penuh akal bulus. Ayat 4. Begini teguran Petrus kepada Ananias. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, kita lihat hati Ananias ini tidak tulus. Hatinya bulus, dikuasai oleh iblis. Berani mendustai Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat yang kelima. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, harga tidak tulus itu mahal. Ananias putus nyawanya, saudara. Saya ingin katakan kalau hari ini kita tidak tulus, kita akan bayar harga jauh lebih mahal dari kerugian kita sementara. Berkali-kali saya katakan, kalau kita tidak bayar harga ikut Yesus, kita akan bayar harga jauh lebih mahal, saudara. Lebih baik bayar harga ikut Yesus. Pastor, kenapa kita bisa percaya kepada Yesus? Ikut Tuhan kan tidak mudah. Betul, tidak mudah. Ada kuk yang kita harus pikul. Tapi Yesus berkata, kuk itu enak dan ringan. Untuk percaya yang lain, untuk ikut yang lain, itu lebih sukar, saudara. Itu lebih sulit. Lebih baik bayar harga ikut Yesus daripada bayar harga lebih mahal. Karena dia sudah bayar harga bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia sudah memberikan anugerahnya bagi kita. Dia sudah mencurahkan Roh Kudusnya ada di dalam kita. Menuntun kita sebagai parakletos, menguatkan kita, mengingatkan kita, menjadi sahabat kita yang menggandeng tangan kita berjalan hari demi hari. Kalau kita tidak tulus, harganya mahal, saudara. Percayalah, waktu kita tulus, Tuhan itu adil. Dia sanggup untuk memulihkan nama baikmu yang mungkin sempat dicoreng orang. Memulihkan keadaanmu yang mungkin sedang melewati badai persoalan. Bahkan memulihkan hubungan yang sudah retak. Sekalipun Tuhan akan buat semua indah pada waktunya. Saudara yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, saudara. Yang pertama, anak Tuhan kita harus tulus, bukan penuh akal bulus. Ayat 6 dan 7. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Saudara, baru 3 jam.
setelah suaminya Ananias putus nyawanya. Ananias baru dikuburkan. Istilahnya saudara, kuburnya masih basah. Safira tidak tahu kalau Petrus tahu. Safira tidak tahu kalau suaminya sudah putus nyawanya. Dia tidak sadar kalau Roh Kudus itu tidak bisa dibohongi. Dan dalam jarak waktu 3 jam itu, menurut saya sebetulnya Safira itu punya kesempatan untuk bertobat, saudara. Sama seperti Anda dan saya hari-hari ini, sebetulnya Tuhan sudah terus berikan kita kesempatan untuk bertobat. Untuk berbalik dari cara hidup kita yang salah. Untuk berbalik dari jalan yang menuju jurang, saudara. Dan saya ingin katakan, kesalahan kita itu bisa berbagai macam. Bisa hitam putih, artinya sungguh-sungguh dosa. Hawa nafsu, keterikatan. Tapi juga saudara bisa sesuatu yang abu-abu, gaya hidup yang salah, pengelolaan yang salah, sikap sesuatu yang sepele tapi sebetulnya salah. Dan kalau itu kita tidak ubah, itu akan terus menumpuk menjadi bola es yang besar yang akhirnya akan membawa kehancuran. Mari hari ini, dalam kurun waktu yang Tuhan berikan untuk kita bertobat, jangan seperti Safira, saudara. Dia punya waktu sebetulnya untuk mengubah niatannya, mengurungkan rencana daripada dia dan suaminya. Seharusnya saudara, dalam 3 jam itu dia ada kebimbangan. Mungkin Roh Kudus mulai memberikan alarm mengingatkan dia, jangan lakukan rencanamu. Kembali, jujur, bertobat, perbaiki. Tapi kalau kita baca saudara, dia tidak mengindahkan alarm daripada Tuhan. Harusnya dia melawan daging. Harusnya dia berkata jujur. Kami mau beri sebagian, bukan seluruhnya. Tapi Safira pun saudara ikut berbohong. Ikut sekongkol. Ikut ingin dianggap dermawan, ingin dianggap luar biasa, ingin dianggap di atas rata-rata, saudara. Padahal semua itu kepalsuan. Saya percaya reputasi itu perlu. Kita perlu dikenal sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang punya reputasi yang baik, punya integritas, jujur, bertanggung jawab, bisa diandalkan, murah hati. Tapi reputasi kita itu kita harus bangun dari sebuah kejujuran, bukan kepalsuan seperti yang Safira Ananias coba untuk lakukan. Penting reputasi, karena reputasi Saulus hampir-hampir ditolak oleh para murid di Yerusalem yang belum kenal dia. Sebelumnya dia melayani di Damsyik. Dia sudah punya murid-murid di sana. Reputasi sebelum dia bertobat, dia yang menganiaya murid-murid di Yerusalem. Untungnya ada Barnabas yang bersaksi bahwa Saulus sekarang sudah bertobat. Dia sekarang sudah memberitakan Injil melayani Tuhan, sehingga dia diterima. Karena reputasi dia hampir ditolak, tapi karena reputasi juga dia akhirnya diterima. Waktu dia sedang dikejar oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi hendak untuk dibunuh. Reputasi penting. Tapi jangan kita seperti Ananias dan Safira yang membangun reputasi dengan fondasi kebohongan, kepalsuan, saudara. Kalau kita lihat, saudara, Safira pun akhirnya tidak bertobat. Dia padahal punya waktu untuk berbalik, saudara. Tapi dia tidak lakukan. Yang kedua, dari kisah Ananias dan Safira, apa yang kita bisa pelajari? Kalau Tuhan ingatkan, segera taat, saudara. Saya ulangi, kalau hari ini Roh Kudus ingatkan dalam lubuk hati saudara, saudara tahu Roh Kudus sudah beri alarm, jangan lakukan, jangan katakan, jangan ke sana. Segera taat, jangan tunda, saudara. Setelah ketulusan dari Ananias dan Safira kita belajar, ternyata ketaatan itu juga sangat penting. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa Tuhan lebih suka akan ketaatan dibandingkan pengorbanan. Obedience is better than sacrifice. Ingat, saudara, tidak ada pengorbanan kita yang bisa melebihi pengorbanan Kristus. We cannot outlove God. Dia yang sudah berkorban, mati bagi Anda dan saya. Hari ini yang kita bisa berikan kepada Tuhan bukan pengorbanan, tapi ketaatan, obedience. Contoh,
Tuhan ingatkan saudara untuk berdoa 5 menit. Tapi saudara sedang melakukan sesuatu hobi yang saudara sangat suka. Dan saudara berkata, Tuhan, saya lakukan dulu hobi saya ya. Nanti saya doa 5 jam. Itu adalah tindakan sacrifice. 5 jam sepertinya bayar harga. Tapi tahukah saudara, 5 menit ketaatan, itu Tuhan berkenan. Karena 5 jam pengorbanan saudara, di luar ketaatan saudara, itu tidak ada artinya. Bukankah waktu saudara taat 5 menit, obedience itu, ketaatan itu, jauh lebih besar dari pengorbanan. Kenapa? Karena saudara sudah berkorban. Tidak melakukan hobi demi ketaatan kepada Tuhan. Tuhan itu lebih suka obedience kita daripada sacrifice. Karena waktu kita obey, waktu kita taat, itulah sacrifice yang kita lakukan bagi Tuhan. Bukan menurut aturan atau waktu kita, tapi sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Hari ini saudara, mari kita jadi pribadi-pribadi yang taat akan tuntunan Tuhan. Jangan taat terlambat, tapi taat tepat, taat segera. Sama-sama katakan, saya mau taat. Saya mau taat. Ayat 8 saudara sampai yang ke-11. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, harga tidak taat itu juga sama mahalnya dengan harga tidak tulus. Lihat Ananias dan Safira, kehilangan anugerah, kehilangan nyawa. Hari ini saudara, saya percaya Roh Kudus itu terus mengetuk pintu hati kita. Cara Tuhan itu menuntun kita saudara, itu tidak dengan paksaan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu 3 huruf, W-O-E. Bacanya wu. Artinya menggiring. Artinya menuntun. Kenapa saudara? Karena kita punya will. Kita punya kehendak. Kita bukan robot. Dan Tuhan itu selalu terus memberikan alarm, terus mengingatkan kita, terus mengetuk pintu hati kita. Mari hari ini kita berkata ya kepada tuntunan Tuhan. Untuk taat firman, untuk mengampuni, untuk mengalah, untuk menolak dosa, untuk tidak ambil jalan pintas. Doa saya saudara, kita taat hari ini. Kalau Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita, kita buka dan kita berkata, Tuhan masuklah dan Engkaulah yang menjadi raja atas kehidupanku. Karena taat saudara, ayah Yesus, Yusuf, si tukang kayu itu, membawa istrinya Maria dan bayi Yesus ke Mesir, lari dari kejaran Herodes. Karena taat, Daud tidak perang dengan Absalom, mengizinkan kerajaannya diduduki. Lari dari tahtanya, sampai nanti Tuhan yang beracara mengembalikan semuanya. Karena taat saudara, Yusuf anak Yakub sang pemimpi, itu menolak istri Potifar. Tapi Tuhan malah angkat kehidupannya. Karena taat. Paulus pergi ke Makedonia. Memulai komunitas sel group di rumah penjual kain ungu bernama Lydia yang menjadi cikal bakal gereja lokal di Makedonia. Karena taat. Filipus yang sudah selesai melayani di Samaria menghampiri Kreta, Sida-sida Ethiopia, melayani dia, membaptis dia, dan Injil akhirnya dibawa kepada kerajaan Ethiopia. Hari ini saudara, karena taat, saudara juga akan lihat campur tangan Tuhan dalam kehidupanmu. Sungguh-sungguh dia Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya saudara. Hari ini firman Tuhan singkat. Tapi saya berdoa lewat pengajaran Rema. Semua kita terus bertumbuh. Kita tidak jadi seperti Ananias dan Safira. Anak-anak Tuhan, Anda dan saya,
kita harus tulus, bukan penuh akal bulus. Philadelphia, mari kita tetap tulus walaupun hidup tidak selalu mulus. Karena kalaupun orang tidak lihat, mata Tuhan melihat. Dan Dia selalu berkenan kepada orang-orang yang tulus. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan ingatkan, taatlah segera. Jangan tunda. Kita harus berkata ya. Karena obedience itu yang Tuhan inginkan. Ketaatan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum saya berdoa, sebetulnya saudara, dari Ananias dan Safira, ada satu hal yang patut kita teladani. Sama seperti orang-orang di Babel. Mereka bebal, mereka menantang Tuhan. Dan akhirnya mereka bayar harga. Tapi ada satu dari orang-orang di Babel, kesamaan dengan sepasang suami istri ini, Ananias dan Safira, yang harusnya kita ikuti. Apa saudara? Unity. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada orang-orang di Babel, kalau mereka satu hati, apa saja yang mereka rencanakan, bahkan kalaupun itu jahat, tidak ada yang tidak terpenuhi. Hari ini saudara, saya doa, suami istri, keluarga, rekan bisnis, kongsi bisnis, rekan sepelayanan, mari kita punya hati yang unity, yang satu tujuan, satu visi, yaitu supaya gereja kita bersama-sama diberkati, jadi berkat bagi keluarga, bagi kota Makassar, bagi kawasan timur Indonesia. Mari kita do the great commandment, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi juga fulfill the great commission. Mari kita terus mengabarkan Injil, mengerjakan amanat agung, be a great disciple. Kita jadi murid-murid Tuhan di akhir zaman yang sungguh-sungguh tidak seperti jemaat di Sardis, tapi kita jadi jemaat Philadelphia yang apa kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Think generationally. Mari kita bangkitkan generasi muda, generasi penerus yang cinta akan Taurat Tuhan, yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Go, saudara. Mari kita taat, mari kita kerjakan bersama-sama. Saya berdoa, apapun yang saudara sedang kerjakan, Tuhan akan berkati. Tapi ingat, bukan sekedar supaya saudara bisa nikmati, itu bonus. Tapi supaya saudara bisa jadi saluran berkat. Supaya lewat kehidupan kita, lebih banyak lagi jiwa bisa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang terima, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengajaran firman hari ini yang mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah jemaat mula-mula ada Ananias dan Safira. Jangan sampai di jemaat akhir zaman kami jadi seperti Ananias dan Safira. Kami mau tulus Tuhan, tidak penuh akal bulus. Tulus hidup benar di hadapan-Mu, di balik pintu yang tertutup sekalipun. Kami tetap praktek firman. Mampukanlah kami untuk terus tulus walaupun hidup tidak selalu mulus. Untuk mengutamakan berkenan daripada yang lain. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami mau belajar untuk segera taat kalau Tuhan tuntun. Kami tidak mau matikan alarm, kami tidak mau tutup pintu hati kami. Tapi kami mau buka, kami mau berkata ya kepada tuntunan arahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hancur Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan berkati, yang terikat Tuhan bebaskan, yang tersesat Tuhan tuntun kembali pulang. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita terus menyembah Dia. Kita berterima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. I worship you, Jesus, I worship you with all my heart and all my soul. I love you, I love to worship you. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku,
rindu menyembahmu Yesus. Sekali lagi ku sembah kau, katakan ku sembah kau Yesus, ku sembah kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Memberkati semua yang melayani hari ini. Dan juga umat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin.